Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Citra dari kelas 11. Selamat siang, selamat datang di Sibukan pada hari ini bersama Ibu ya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Cuman akhir-akhir ini saya lagi stres dan tertekan Bu. Apa ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Iya Bu, jadi begini Bu, kan sebentar lagi itu UAS ya Bu. Dan saya tuh merasa malas banget buat belajar, gak termotivasi, gak semangat buat belajar itu. Sedangkan saya juga jadinya kepikiran gimana saya nanti. Walaupun saya pernah sih Bu mencari teman-teman yang mau belajar bareng, dan saya lumayan lah Bu jadi bisa belajar bareng gitu ya, walaupun setelah selesai saya kembali lagi jadi gak termotivasi, gak semangat, dan malas-malasan lagi. Saya lebih milih buat scrolling HP, buat main medsos dibanding buat belajar Bu. Dan saya tetap masih kepikiran Bu gimana nanti buat saya, gimana nilai-nilai. Terima kasih telah bagikan kepada Ibu. Ada yang ingin kamu ceritakan lebih lanjut? Sebenarnya Bu, saya merasa udah jenuh banget buat baca buku, buat baca-baca materi, karena materi sekarang tuh makin susah banget Bu dibanding dulu. Pas awal-awal tuh saya merasa masih bisa mengerti, masih mudah memahami, tapi makin sekarang materi itu makin sulit. Jadi saya pun susah gitu Bu untuk memahami, dan itu membuat saya malas dan gak termotivasi Bu untuk membaca materi dan buku. Walaupun ya itu tadi Bu, saya jadi kepikiran juga gimana nanti buat saya. Lalu bagaimana keseharian? Saya gak belajar sih Bu, karena teman-teman saya juga gak pada belajar, jadi saya merasa santai dan aman aja. Jadi teman-temanmu juga tidak belajar untuk menyelesaikan ujian akhir ini ya? Dimana sedangkan untuk akhir ini akan terpakai nanti buat kalian melanjutkan studi ke jenjang universitas. Iya Bu, mereka tuh kalau ujian harian itu mereka bisa nyontek Bu, dan itu biasa jadi aku dengan itu, yang mana dengan begitu nilai saya dan nilai teman-teman saya jadinya aman-aman aja tanpa belajar gitu. Lalu saya mau nanya juga, apakah kamu tidak malu saat kamu mencontek saat ujian harian? Gimana ya Bu, sebenarnya saya malu, cuman nanti nilai saya gak aman Bu kalau udah melakukan itu. Dan saya pun pernah udah saya coba belajar, tapi ya walaupun nilai saya masih cukup aman ya Bu, cuman tetap aja nilai mereka tuh lebih bagus. Dan saya kepikirannya di UAS nanti kan pengawasannya lebih ketat ya Bu, dan saya nggak bisa melakukan itu, makanya saya lebih kepikiran lagi gimana biar nilai saya bagus pas UAS. Saya paham, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kamu melakukan mencontek saat ujian harian. Tapi sebenarnya itu kan memang tidak diperbolehkan ya mencontek dalam ujian harian. Mari kita selesaikan masalah satu-satu dan kita cari solusinya ya. Iya Bu, sebenarnya saya juga nggak punya cerita ini Bu. Kalau menurut saya karena itu dari saya SD, SMP itu tuh saya termasuk cukup berprestasi Bu, dan nilai saya juga bagus. Jadi saya segan dan malu gitu Bu kalau cerita ke orang tua saya. Jadi saya ceritanya ke Ibu. Tidak apa-apa, Ibu akan mendengarkan apa keluhan kamu, apa yang kamu butuhkan saat ini. Kamu bisa coba kamu bayangkan saat kamu tidur, terus tiba-tiba ada kajian datang nih. Nah, kajian itu adalah kamu rajin belajar, nilai kamu menjadi bagus. Apa hal pertama kali yang kamu sadari saat kamu? Tentunya saya bakal merasa tenang Bu, karena dengan keadaan seperti itu berarti keadaan saya itu ketika belajar sudah senang, kemudian saya bisa les dengan semangat. Dengan begitu kan saya bisa
saya akan lebih semangat dan alasan dan lebih termotivasi untuk terus belajar di sekolah ataupun di kelas. Dengan begitu saya juga jadi optimis bisa menilai yang bagus, terutama buat masuk perguruan tinggi yang saya pengen nanti. Itu adalah perubahan ya, gambaran yang bagus untuk kita coba sedikit demi sedikit. Pernahkah dalam hidupmu kamu menjadi lebih rajin? Pernah. Jadi dulu tuh saya lupa pas SMP kelas berapa itu saya suka ikut OSN dan saya juga udah punya beberapa lomba. Dari situ saya menang Bu. Nah itu sebabnya karena saya rajin. Nah, kalau kamu pernah ada di posisi itu, apa sih yang membuatmu menjadi rajin saat itu? Saya itu bisa rajin dulu karena jarang pegang HP. Jadi dulu memang saya gak terlalu sering main medsos, gak terlalu sering scrolling HP, gak terlalu sering main. Saya bisa memilih waktu, memporsikan waktu untuk belajar dan untuk hiburan dan lain-lain gitu. Nah di situ saya juga dapat dukungan dari lingkungan saya, yaitu dari teman-teman dan dari orang tua yang bikin saya lebih mudah untuk rajin belajar. Nah, kamu sudah pernah nih ada di masa saat kamu belajar, kamu benar-benar yang bagus. Nah, itu adalah kekuatan yang bisa kamu bangun kembali. Itu adalah kamu artinya bisa membangun lagi nih, bisa melawan lagi rasa malasmu saat ini. Dari sesi konseling yang telah kita jalani selama beberapa saat, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah ada perubahan yang signifikan dari sebelum kamu mulai sesi sampai setelah kamu konseling ini? Saya merasa pas awal itu saya kan memang datang dalam keadaan banyak pikiran ya Bu, dan saya memang merasa pikiran itu berantakan banget gitu. Walaupun sekarang setelah saya konseling itu belum mencapai ke action solusinya, tapi saya merasa udah lebih tertata pikiran saya dan bisa membantu saya buat lanjut ke solusinya biar bisa terselesaikan dibantu dengan ini. Maka dari itu saya merasa lebih terarah saat ini. Oke, baik sih ya. Dari skala 0 sampai 10 ini, 0 adalah kamu tidak bisa mengatasi semangatmu, dan 10 adalah kamu bisa mengatasi semangatmu. Kamu berada di skala berapa? Skala 0 sampai 10 ya Bu. Kayaknya saya ada di 6,4. Mengapa bukan ya? Karena walaupun saya punya permasalahan ini Bu, saya tuh pengen keluar dari situasi ini. Saya pengen mencari solusi agar saya nggak seperti ini. Itu langkah yang bagus untuk kamu memulai mengatasi rasa malasmu. Lalu misalnya nih, minggu ini kamu ingin naik di skala 5 atau 6, apa sih yang bisa kamu buat gitu? Apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya saya mau coba bikin to-do list apa aja yang harus saya lakukan biar rajin belajar. Mungkin hal-hal yang mudah dulu aja sih Bu, dan jangka waktu yang pendek aja yang bisa bikin saya semangat belajar dan buat bikin saya termotivasi. Saya ingin coba tempel motivasi tentang perguruan tinggi yang saya inginkan. Itu adalah rencana yang bagus loh. Iya Bu, cuman saya itu juga masih kurang yakin Bu dalam melakukan itu. Jadi mohon bantuannya dan bimbingannya Bu. Saya khawatir saya masih tetap dengan rasa malas ini sih Bu. Oke, kamu tidak usah khawatir ya Citra. Ibu akan membantu kamu supaya kamu bisa
jika tadi adalah harapannya untuk hidupmu, nah sekarang saya ingin bertanya nih, apa sih harapan yang kamu inginkan dalam sesi konseling ini? Saya pengen ibu membantu saya dan mendengarkan cerita saya, karena sebenarnya beberapa kali saya itu juga udah cerita ke orang lain, cuman saya nggak dapat tanggapan yang bagus. Maka dari itu, karena di sini saya butuh solusi, saya minta bantuannya ke ibu. Baiklah, kita akan bekerja sama untuk mencapai hasil yang memuaskan kamu ya. Iya Bu. Sebenarnya Bu, saya itu juga ada les, dan sebenarnya kan les itu membantu ya Bu harusnya. Cuman sayangnya karena saya ini malas, tidak bersemangat dan tidak termotivasi, di tempat les saya cuma ngedengerin aja Bu, dan saya tetap aja nggak paham gitu dengan materi-materi yang ada di tempat les. Jadi saya masuk kelas itu yang penting PR yang tugas itu selesai aja. Dan pada akhirnya saya tetap pulang dengan materi-materi itu karena saya tetap belum paham. Jadi yang ada dalam pikiranmu adalah saat les berlangsung nih, saat kamu ikut les, yang penting kamu mengerjakan PR dan mendapatkan nilai dari guru lesnya. Tapi kamu tidak memahami nih apa sih materi yang telah diajarkan oleh guru les ini. Tadi jika sebelumnya kamu berada di sesi di skala 4, saya akan bertanya lagi kepada kamu dari skala 0 sampai 10, di manakah posisi kamu saat ini? Untuk saat ini di 5. Itu adalah pilihan. Jadi minggu ini tugasmu adalah mencatat apa yang perlu kamu lakukan dan kamu mengulang materi selama di kelas ini dan belajar untuk luas nanti. Baik, saya akan mulai hari ini. Oke, baik. Ibu yakin kamu bisa kembali ke masa di mana kamu bisa belajar, kamu mendapatkan ilmu yang bagus di masa kemasan dulu. Ibu yakin kamu masih bisa merindukan hasil ilmu seperti kamu di masa dulu. Dan rajin belajarnya ya, karena tidak ada cita-cita yang dibeli dari cuma-cuma. Tidak ada cita-cita yang tanpa pengorbanan kan. Iya Bu, sekarang saya sudah lebih semangat dan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan kamu ke depannya menjadi pribadi yang lebih bijak dan cerdas dalam aturasi kelasmu untuk ke depannya ya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali.